Ya, agenda hari ini sesuai dengan jadwal ya, majelis hakim adalah saksi dan pembuktian untuk pihak Renaga. Ya, Renaga sudah menghadirkan saksinya itu adik-adiknya. Ya, kalau nggak salah Dirda sama Dewa ya. Tadi sudah ya panggilannya ya, panggilan mereka itu sudah hadir, adik-adiknya kandung tuh yang menjadi saksi ya pada sidang agenda saat ini. Ya, yang kami pikir itu tidak menguatkan ya apa yang memang sudah kita lakukan, gugatan cerai dan permohonan nafkah dan juga status hak asuh anak seperti itu ya. Dari segi mana Bang yang menurut Abang tidak dikuatkan daripada gugatan? Ya semuanya formil lah, kita bisa lihat kok tadi di fakta-fakta persidangan ya hari ini. Pertanyaan kita pun nggak dijawab dengan benar ya, mereka banyak tidak tahu, majelis hakim pun tidak terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang penting gitu ya dari agendanya beliau gitu ya, agendanya pihak Renaga gitu loh. Itu mungkin yang utama ya dari tanggapan kita atas agenda sidang hari ini gitu. Berarti banyak berikan bantahan ya terhadap 3 saksi tadi. Wah, tentunya kita bantah semua gitu loh. Ya, mengenai soal pendapatan Renaga sekian gitu ya, kita nggak ada urusan itu. Ya, silakan saja, kan nggak ada buktinya juga. Coba buktikan berapa pendapatan dia di yang sebenarnya ya. Buktikan kalau dia pekerja sebagai karyawan kan slip gajinya ada gitu ya. Kalau memang dia pekerja entertain ya, minimal dari manajernya sekian, acara sekian, itu kan ada buktinya. Silakan dong, buktikan itu, bukan hanya bicara pengakuan. Kok pengakuan saya juga bisa bicara dong. Kita juga bisa ya berapanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal tes DNA. Tidak pernah dari pihak sana itu menetapkan waktunya kapan, itu di mana, ya biaya siapa yang tanggung. Loh, toto itu katanya penting. Gimana sih? Masa kita harus ulang lagi ngajarin? Kamu tahu nggak tes DNA itu harus berapa biayanya? Mahal loh mas. Ya, kemudian tes DNA itu waktunya minimal 3 bulan hasilnya. Harus dihadirkan juga gitu loh. Nah ini penting gitu loh. Jadi apa yang mereka sampaikan ini hanya pengakuan saja, hanya kata-kata saja, nggak ada bukti dan pelaksanaannya. Untuk apa kita tanggapin? Ya, bagi kami nih apa bahasanya nih? Nggak ada dasar lah gitu loh. Ya, cawe-cawe aja jadinya. Nggak penting. Karena saksi pembuktian ini buktikan. Kan terbukti hari ini agendanya dari pihak mereka. Apa? Silakan. Buktikan dong, gajinya sekian, pendapatan sekian, mana pembuktiannya. Kan bisa dileges, kita bisa lihat itu, slip gaji misalkan. Kita nggak nuntut kok, ngapain nuntut? Ya, kita orang kaya nggak usah nuntut sama orang nggak mampu. Kalau mereka mampu, sebetul-betulnya baru kita tuntut. Ngapain kita tuntut? Kita bisa hidup kok, klien kita bisa hidup kok selama ini gitu loh, dengan baik, ya dengan keluarga yang terhormat, dengan baik seperti itu. Bang, sorry meluruskan daripada statement dari pihak sana tadi Bang. Iya. Katanya terkait dengan tes DNA. Tadi kalau tidak salah hakim majelis juga sempat menyindir daripada pihak Abang katanya kapan nih tes DNA. Terus kalau tidak salah diwakilin sama ibu tadi dari pengacaranya mengatakan bahwa secara prinsipal dan tertulis katanya Ibu Della menolak katanya. Kenapa nolak toh? Kenapa coba menolak? Tadi yang saya bilang tadi. Harusnya mereka yang mengajukan permohonan tes DNA. Ditetapkan tempat rumah sakitnya di mana, berapa biayanya, siapa yang menetapkan biayanya, ya. Kemudian sampel, ya itu kan harus dihadirkan, adik K ini harus dihadirkan, Della harus dihadirkan klien kami, Renaga juga harus hadir di sana. Timelinenya ada dong, jangan ini sebagai pembenaran atau dalih dari pihak sana untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ini kan cawe-cawe yang saya bilang. Betul nggak? Orang cerdas itu pasti ke sana. Ya, majelis hakim juga paham mana dari deadline mereka. Kita bukan berarti menolak 1000% dan sebagainya. Kami menolak karena cawe-cawe. Ngapain ditanggapin? Kalau dia berikan, abang ini sekian, kami berangkat ke Sian, biaya sekian, kami minta di rumah sakit ini, ayo bang kita berangkat, ini jadwalnya tanggal sekian. Kamu tahu hasilnya berapa lama? Itu kan lama hasil tes DNA. Bukan 1 hari mas, bukan 2-3 hari, beberapa bulan.
lalu saya tanya, sidang ini selesai dan itu belum beres, lalu Anda tidak mau melaksanakan kewajiban, begitu? Pihak Renaga mengatakan walaupun nanti seandainya, karena tes DNA ini kan diperlukan katanya Pak, untuk masa depan mungkin dia dan mungkin Dela kedepannya dan juga anak. Seandainya walaupun memang bukan anaknya, seandainya dia juga siap katanya untuk bertanggung jawab. Ini seperti apa tanggapannya? Nggak masalah, kita balik lagi ke sana. Tentukan dong, maksudnya apa tes DNA? Tes DNA tuh kita yang bayar gitu? Coba jelasin secara benar, dengan detail, itu maksud kami. Ya, aku mau tes DNA anakku atau bukan anakku, ya, lalu aku siapkan semuanya, kamu tinggal datang. Ya, kamu tinggal datang tanggal sekian. Biaya semuanya aku yang siapkan. Begitu dong, Mas. Yang mengajukan siapa? Kalau mengajukan pihak kami akan bilang seperti itu kepada pihak mereka. Jadi tidak ada komunikasi itu? Nggak ada, itu hanya bicara aja, makanya kami bilang cawe-cawe kok, Mas. Ya, kami minta di RSCM, mereka bilang di RS Polri misalkan. Nggak apa-apa, udahnya follow up dong harusnya. Kan begitu, selesai, kita nggak ada urusan lagi, ngapain sih? Ya, itu poinnya. Kalau memang bisa dipahami kalimat kami itu dari awal tuh jelas banget. Kami minta teknis detail. Kalau cawe-cawe ya siapapun bisa dong, Mas. Tapi Kalau itu udah disampaikan belum Bang? Bahwa udah dong, itu udah jelas banget, clear loh. Kita bisa ada rekam jejaknya itu. Kan waktu awal dia itu minta kita bagi dua biaya tes DNA. Saya nolak langsung. Saya sebagai PH-nya waktu itu yang bersidang di dalam, saya nolak. Saya tolak langsung. Iya, kok bagi Saya dua tolak sih? langsung. Kan gitu. Dan tadi pun manajernya bilang dia cuma dikasih gaji pokok 2,5 juta setiap bulan. Kalau saya pikir sih impossible. kenapa itu? Bilang itu? Ya, coba aja Mas pikir sendiri. Masa seorang artis yang ada sidang setiap per episode ada bayaran cuma 2,5 juta. Dia kan ngasih sama klien kita kan 2 juta. 2 juta, iya. Sisa 500 gitu ya. Terus untuk kehidupan dia kan nggak mungkin. Make sense aja lah, Betul. Mas. Maksud kami, jadi sudahlah. Kalau cawe-cawe, ngaku aja gitu loh maksud kita. Nggak apa-apa, kita juga tahu kok ujungnya kemana gitu loh. 500.000, bener tuh sanggup. Ya biaya samponya aja udah berapa kan begitu. Biaya perawatan udah berapa. Jadi udahlah, orang cerdas tuh bisa langsung nangkap lah kamu tuh. Halu kamu tuh gitu loh. Sorry, tadi juga sedikit disindir soal antum yang katanya jarang ikut dalam persidangan, hanya diwakili oleh Bu Ida. Seperti apa Bang pembelaan? Tugas kita bukan 1-2 ini saja, memang Kita sidang bagi mau ini tugas, doang. iya. Hah? Nggak penting sidang itu urusan kami, apa urusan dia? Emang kau siapa? Ngatur-ngatur kau sembarangan aja. Ya, kita ini kantor hukum, Iya. sidang kita ini banyak, perkara hukum kita ini banyak. Ya, Kecuali saya nggak ada dalam surat kuasa, baru dipertanyakan. Iyalah. Saya ada di dalam surat kuasa. itu penghinaan itu, Tuh. hati-hati itu. Iya, yang dalam surat Hati-hati kuasa itu itu. saya dan Bang Saya Kemas. kami sendiri. Iya. Hati-hati kamu itu. Kecuali saya nggak ada dalam surat kuasa, baru dipertanyakan. Ya, Dia iyalah. kan pertama sidang itu berkas dilihat, dia kan udah lihat itu. Sudah Nama ada saya semua. ada, surat Kalau kuasa ada saya 10 di situ. orang, saya masukin lawyer. Yang datang 1, lu mau protes. Otak pakailah. Dia sendiri kan Ngawur juga kamu seperti nih. itu kan. Dia Ya ada berapa iyalah. orang dia Yang datang cuma 1 kok. kuasa hukumnya ini atau cuma 1 doang? Jangan ngatur-ngatur itu ranah privat itu. Kau bisa kami proses nanti. Jangan begitu. Ya, itu nggak ada aturan itu. Ngapain kau pikir urusan kami, dapur kami? Itu udah penghinaan itu. Pencemaran itu. Jangan gegabah ngomong begitu. Ya, ada batas, kita bahas materi perkara. Itu tugas kita semua, gitu loh Mas. Ya. Dan Aga juga berpesan Bang pada kuasa hukum istri untuk tidak menyinggung keluarganya apalagi orang tua. Siapa yang nyinggung keluarganya? Ya, ini keluarga loh. Ini perkara cerai itu bukan antara Renaga dan klien kami Dela. Tolong diperhatikan. Kita semua kalau melakukan perkawinan itu bukan dengan pengantin ceweknya saja, Mas, tapi dengan keluarga besarnya. Catat itu. Ya. Kalau Dela itu perempuan dan Anda semua punya anak perempuan, itu walinya adalah bapak kandungnya. Kamu pikir nggak kawin sama orang tuanya juga gitu? Ini tolong dicatat nih, poin utama ini, hati-hati. Masyarakat jangan digiring
tidak pada porsi yang sebenarnya hukum Islamnya, hukum negaranya. Ini penting ini, gitu loh. Kita punya batas untuk menyampaikan, gitu loh. Tanggal 27 udah mau putusan bang, gimana menyikapinya? Oh, kami senang. Kami pengen ini cepat, karena setelah ini kan kesimpulan para pihak di accord gitu ya. Kemudian setelah itu putusan majelis hakim, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam gugatan cerai itu dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan ya, dan kami sudah siap menerima semua proses ini dengan baik ya, dan harapan kami ini bisa secepatnya oleh majelis hakim diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Bogor, dan kami menyambut dengan senang ya, menyambut dengan bahagia secepatnya untuk klien kami, seperti itu. Clear? Oke, thank you Bang. Bang, Ya. Dela ini udah beberapa kali tidak menghadiri persidangan, apakah emang lelah atau apa gitu bang? Alasan? Kebetulan informasi tadi malam ngabarin ke kami, Dela itu sedang di rumah pamannya atau tantenya di Tangerang. Jadi selama ini Dela ini tidak tinggal di Bogor, ya, tinggalnya tapi di tantenya di Tangerang. Karena kebetulan kondisi Dela masih sakit, ya. Dengan bukti yang kami terima, Dela tidak bisa hadir, ya, dalam proses agenda persidangan sampai nanti putusan. Sakit apa sih bang kalau gitu? Kalau kita tanya sih, pada prinsipnya sakit umum ya, tapi kondisi nggak enak lah. Pokoknya dalam kondisi yang tidak baik mungkin Delanya, begitu. Akan dibawa ke sama Dela? Kenapa? Anak ikut di bawah. Dibawa semua. Kay ikut dengan Dela tentunya pasti, ya. Tapi Dela dan Kay ada di Tangerang di rumah tantenya langsung di sana, begitu. Kalau boleh tahu kenapa di Tangerang bang? Karena memang sudah cukup di Bogor dan kasusnya itu seperti apa? Ya karena memang sudah tidak kondusif bagi Dela ya, gitu. Lebih baik dia keluarganya juga atas kesepakatan keluarga, dan kami mengetahui itu ya, dan kami menyetujui ya demi kondisi Dela yang baik ya, karena banyak juga beberapa di media sosial Dela itu ada keterangan-keterangan dari pihak-pihak lain ya, dan tentunya ini biarkanlah biasa dalam hal perkara hukum seperti itu gitu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nanti tanggal 27, terakhir tanggal 27 pas putusan apakah akan hadir? Nah kemungkinan memang dari informasi tadi malam juga kita sampaikan, kalau nanti putusan kami harap Dela hadir ya, untuk bisa memastikan ya isi keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor. Kemudian